Maka dari itu, perilaku seorang Habib sepuh yaitu Habib Qadir memberikan rasa tawaduknya itu karena apa? Karena tanggung jawab beliau. Dan tidak mengurangi kehinaan beliau sebagai seorang Habib sepuh, bukan. Itulah suul adab. Dengan dia malah mencium tangannya Gus Tuba. Karena apa? Saking senengnya memberikan rahmat kepada Gus Tuba. Memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Kita saksikan bersama barusan bagaimana ucapan dari Gus-Gusan ini. Jadi ini narasi yang dibuat ini sama sekali tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Masyarakat itu, para viewer, para netizen mereaksi video yang menampilkan perjumpaan antara Habib Abdul Qadir dengan Gus Tuba. Itu yang mereka reaksi itu apa yang ada dalam video itu. Ini loh yang mereka reaksi. Coba saya putar lagi. Itu loh yang mereka reaksi. Coba Anda perhatikan. Coba Anda perhatikan. Coba Anda perhatikan. Nah, bagaimana reaksi Gus Tuba ketika berjabat tangan dengan Habib Abdul Qadir? Ketika Habib Abdul Qadir mencium tangannya, bagaimana reaksi Gus Tuba? Itu yang disoroti oleh viewer itu. Bukan perilaku Habibnya. Viewer tidak menyoroti Habib mencium tangan Gus Tuba, bukan itu. Jadi kalau Anda membawa contoh misalnya Habib Ali Al-Jufri mencium tangan Satpam, bukan itu, konteksnya itu bukan itu. Bukan perbuatannya dari si Habib yang viewer ini tonton, tetapi perilaku atau sikap atau akhlak dari seorang yang dicium tangannya itu, Gus Tuba maksudnya. Ini kan akhirnya viewer mengetahui bahwa itu namanya Gus Tuba, bahwa itu adalah cucu dari Gusmi. Pada akhirnya viewer tahu, tapi pada awalnya 90% mereka nggak ngerti kalau itu ada namanya Gus Tuba. Mereka nggak tahu kalau Gus Tuba itu cucunya Gusmi, mereka juga nggak tahu. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, sampai di sini bagaimana reaksi Gus Tuba? Biasa aja, dingin aja. Nah, lihat. Nah, ketika Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar ini yang sudah sepuh, beliau kesusahan untuk berdiri, untuk bangkit dari kursinya. Gus Tuba juga dingin aja, tidak ada upaya untuk membantu sedikit kayak atau apa. Coba lihat. Dan ini semua diperhatikan oleh viewer. Nah, coba lihat berikutnya. Gus Tuba diam aja, tetap sip merokok, ya. Coba. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang direaksi oleh para viewer. Viewer tidak mereaksi sikap Habib Abdul Qadir mencium tangan Gus Tuba, bukan. Viewer itu mereaksi
sikap dari Gus Tuba. Dan kita nggak bisa menyalahkan viewer karena tampilan di videonya seperti itu. Tampilan di videonya seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan. Habib Abdul Qadir memberikan penjelasan, tapi orang yang mencintai beliau, mereka punya persepsi terhadap Gus Tuba dengan landasan apa? Dengan landasan video yang tadi. Ya manusiawi itu. Jadi nggak perlu digiring ke kadrun. Kalau misalnya ada orang yang merasa atau menganggap Gus Tuba nggak sopan terhadap Habib Abdul Qadir, berarti kamu kadrun. Ya enggak. Kalau Gus Tuba misalnya ya seperti layaknya orang berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, lebih sepuh, membantu bangkitnya Habib Abdul Qadir dari kursinya, mematikan rokoknya dulu, ya berperilaku seperti layaknya orang dalam budaya kita, dalam budaya Indonesia, seperti layaknya dalam budaya Indonesia terhadap orang yang lebih tua. Ya tentu netizen simpati kepada Gus Tuba. Bahkan saya yakin mereka akan, para netizen akan berduyun-duyun ingin datang ke Dzikrul Ghafilin. Logikanya begitu, akan menyentuh perasaan para viewer. Oh, siapa nih ya pemuda ini kok sangat tinggi sekali budi pekertinya, pasti akan beranggapan seperti itu. Jadi hemat saya nggak perlulah digoreng-goreng kadrun, nggak perlulah. Coba ini saya putar lagi nih videonya. Memberikan doa keselamatan untuk Gus Tuba. Ya kan, karena melihat sesosok beliau itu seperti melihat sesosok ayahandanya Gusmi. Dan seorang Habib sepuh tersebut juga berguru di Gusmi. Ini baru digoreng sama kadrun-kadrun. Seneng kadrun-kadrun mengadu domba. Seolah-olah yang satu ini pelopornya adalah seorang Habib, yang satu ini seorang gus-gus dan kiai ulama. Dibentur-benturan dengan Habib. Ini kan nggak ada bentur-benturan, nggak ada bentur-benturan dengan Habib, nggak ada. Ini murni viewer itu menilai. Viewer ini semuanya, bahkan kebanyakan viewernya bukan Habib, bukan dari golongan Habib. Viewer ini cuma melihat apa yang ada tampil di dalam video itu, dan mereka memberikan penilaian. Itu aja, nggak ada urusan dengan kadrun. Nggak ada urusan dengan itu semua. Kenapa kok dibelokkan ke sana? Nggak ada bentur-benturan, nggak ada. Nggak ada bentur-benturan. lo nggak kelakuannya kadrun, nggak ada. Kamu kok seneng banget jualan Habib-Habiban? Loh, ini kan malah dibilang jualan Habib-Habiban. Loh, ini nilai seorang pemuda, bagaimana sikapnya terhadap seorang yang lebih tua. Kok bisa jualan Habib-Habiban? Nyambungnya dari mana? Gak ketemu tuh. Gak ketemu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya kasih tahu ke Anda semua ya. Sebentar. Iklan dulu ya, teman-teman ya. Bismillah. Ya, skip aja iklannya. Ya, jadi berkali-kali saya sampaikan. Itu adalah tanda memberikan rahmat kepada seseorang. Orang yang dicintai termasuk adalah Habib sepuh tersebut memberikan rahmat kepada Gus Tuba. Ya, itu kan. Dan ini sangat lumrah sekali dilakukan. Tidak sedikit, bukan, di sini itu bukan itu. Bukan masalah si Habib sepuh ini mencium tangan Gus Tuba, bukan. Jangan dibelokkan ke sana. Masalah yang dinilai oleh para viewer ini bukan masalah Habib itu mencium tangan Gus Tuba, bukan.
yang dinilai oleh para viewer ini adalah sikap Gus Tuba terhadap si orang sepuh. Jangan dibalik. Tidak sedikit di Indonesia ini, tidak sedikit orang yang lebih muda ini, banyak orang cium tangan. Iya, saya cium Nggak tangan cuman anak saya. Banyaklah orang tua cium tangan kepada yang muda ini banyak. Iya. Apalagi yang dicium itu adalah seorang mungkin penceramah, pendakwah, seorang ulama, seorang kiai muda. Ya, Gus Miftah nggak usah jauh-jauh deh. Gus Miftah aja deh, Gus Miftah. Gus Miftah itu ketika datang berkunjung dia ngaji, nggak semua orang cium tangan. Bahkan banyak orang yang di atas usia 50 tahun sampai 60 tahun pun cium tangan kepada Gus Miftah. Terus? Ya. Terus kenapa? Maka ketika Rasulullah bermain kepada anak-anak suku Badui saat itu, ada 11 anak. Di situ juga Rasulullah mencium tangannya beliau. Iya, terus. Rasulullah loh itu mencontohkan. Ya, anak-anak kok. Itu kan anak-anak. Anak-anak Badui. Lah Gus Tuba apa anak-anak? Saya bukan menghakimi Gus Tuba. Saya tidak menghakimi Gus Tuba. Bahkan saya tampilkan konten saya tidak ada makian atau cacian atau menjelekkan Gus Tuba, bukan. Tetapi dalam hal ini Anda telah memframing, menarasikan bahwa seolah-olah yang dinilai oleh netizen ini, yang dinilai oleh viewer ini adalah sikap Habib tadi mencium tangan Gus Tuba. Padahal bukan itu. Yang dinilai oleh netizen ini adalah sikap Gus Tuba terhadap orang sepuh, bukan sebaliknya. Ya, jadi nggak perlu bahwa dalil-dalil ini itu. Harusnya dalilnya tentang adab seorang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Kalau Anda mau bahas ini, atau nggak usah dibahas sama sekali, nggak usah, nggak perlu dibahas, diemin aja. Toh kan sudah ada video dari Habib Abdul Qadir. Ya, kan kita juga nggak tahu siapa yang memframing ini seolah-olah membenturkan antara Habib dengan NU. Siapa yang memframing? Kan itu suaranya robot yang Anda berikan, konten yang Anda berikan tadi sebagai contoh itu kan suara robot. Orangnya mana? Siapa orang di balik suara robot itu? Siapa? Jangan-jangan orang yang ingin agar NU dengan para habaib ini berseteru. Dan itu orangnya juga macam-macam itu, yang bisa jadi ini infiltrator. Ya, bisa jadi ada orang yang membuat video suara robot itu, dia bikin sendiri, dia kritik sendiri, bisa. Banyak kan, buat konten suara robot, terus di roasting sendiri. Ada yang seperti itu. Oh, ini nggak jelas. Yang dijadikan dasar ini nggak jelas, kecuali ada, oh ini ada Habib ngomong seperti ini orangnya, ada jelas orangnya ada misalnya, atau ini ada Gus yang berkata begini, ini orangnya jelas, namanya jelas, alamatnya jelas. Nah ini semuanya nggak jelas. Kenapa digoreng-goreng kenapa menggoreng-goreng pakai minyak ini lagi? Lalu itu mencontohkan. Kenapa? Mumpung Rasulullah itu diberikan rahmat, bisa memperlakukan rahmat kepada orang lain, maka dia cium itu anak-anak. Dicium itu tangannya anak-anak. Apa kamu bentur-benturkan seorang anak kecil dengan Rasulullah? Wah. Anak kecil kok nggak beradab begitu? Nggak nyambung. Masa dia anak-anak kecil selengan lagi main, masa dicium tangannya sama Rasulullah? Nggak nyambung. Dan ketika Al-Habib Al-Jufri itu mencium tangannya seorang security, ya, Anda bisa cari ya. Apakah itu juga suladab? Itulah letaknya yang dilakukan oleh. Bukan itu.
ini balik lagi nih. Yang dinilai oleh para viewer ini bukan sikap dari Habib Ali Al-Jufri mencium tangan si satpam, bukan sikap dari Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar mencium tangan Gus Tuba. Bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah respon dari Gus Tuba. Yang dinilai adalah respon sikap Gus Tuba itu. Mengenai mencium tangan tuh nggak ada pembahas, nggak ada yang justru orang simpati, malahan semua orang simpati, semua orang malah memuji. Yang di sini yang dibahas itu sikap dari Gus Tuba itu loh. Jangan belok ke sana lah. Beliau seorang habaib, beliau seorang mungkin yang mau memberikan rahmat termasuk kepada seorang Habib Qadir terhadap Gus Tuba. Ini memberikan rahmat kecintaan beliau, saking senengnya beliau, makanya beliau itu cium tangan. Jadi jangan digoreng-goreng ya. Untuk kalian-kalian ini yang mempelintir, yang membuat narasi-narasi konten-konten YouTube yang tidak senonoh. Ya, siapa yang mempelintir-melintir, yang menggoreng-goreng? Kan Anda sendiri, Gus. Kan Anda sendiri yang memelintir dan menggoreng-goreng. Ya kan? Ya, gimana ya, saya sedih juga saya melihat ini. Kok sampai sana itu? Yang dinilai oleh netizen apa, yang dia bahas apa, nggak ada nyambung, korelasinya nggak ketemu. Jadi menata narasinya itu cacat mantik, cacat bahasa juga. Abdul Qadir dibilang Qadir, husnul adab dibilang su'ul adab. Terburu-buru. Coba sebelumnya baca-baca dulu, cari referensi, baru setelah itu buat konten. Oke, gitu aja pembahasan saya kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.